Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Tepat hari ini, Jepang lakukan latihan perdana di Indonesia. Lokasi latihannya diperkirakan di lapangan ABC, dan admin yakin Jepang akan dibuat takjub dengan kemewahan rumput dan kemegahan stadion GBK di official training di H-1 jelang laga tanggal 14 November 2024 nanti. Di sisi lain, media Jepang Sponichi mengabarkan bahwa Jepang baru akan menggelar latihan pada Senin dalam kurung 11 November 2024 sore waktu Indonesia Barat sebagai persiapan untuk menantang tuan rumah Timnas Indonesia. Hanya pelatih Jepang Hajime Moriyasu beserta asistennya dan 4 pemain Liga Jepang, Kosei Tani, Yuto Nagatomo, Hiroki Sekine, dan Kodai Takai yang terekam bertolak dari Bandara Haneda, Tokyo. Penyebabnya mayoritas pemain Jepang berkarier di Eropa dan bakal bergabung dengan tim berjulukan Samurai Biru itu di Jakarta. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu bersama 4 pemain domestik yaitu Kosei Tani, Yuto Nagatomo, Hiroki Sekine, dan Kodai Takai berangkat dari Bandara Haneda pada 10 November 2024, tulis Sponichi. Sekine yang dipanggil pada 9 November 2024 untuk menggantikan Shogo Taniguchi yang cedera, tampak tenang dengan senyuman di wajahnya. Takai juga terlihat santai saat menuju gerbang keberangkatan. Jelas Sponichi menggambarkan ekspresi para pemain Jepang di Bandara Haneda. Pemain dari luar negeri akan bergabung secara bertahap dan latihan di lokasi akan dimulai pada 11 November 2024 sore waktu setempat, ungkap Sponichi. PSSI tantang Shin Tae-yong, Indra Syafri, dan Nova Arianto bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Bisakah mereka mewujudkan mimpi ini? PSSI memberi tantangan besar kepada Shin Tae-yong, Indra Syafri, dan Nova Arianto untuk membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Apa yang harus mereka lakukan agar misi ini bisa terwujud dan apa saja tantangan yang akan dihadapi? Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta kepada 3 pelatih di Timnas Indonesia agar bisa membawa tim merah putih tampil di Piala Dunia. Ketiga pelatih itu adalah Shin Tae-yong, Indra Syafri, dan Nova Arianto. Shin Tae-yong saat ini tengah berjuang bersama Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juru taktik asal Korea Selatan itu ditargetkan bisa menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah itu target selanjutnya adalah mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Selanjutnya ada Indra Syafri yang sudah sukses membawa Timnas U20 Indonesia ke Piala Asia U20 2025. Pelatih asal Padang, Sumatera Barat itu akan berjuang bersama Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025 yang bergulir pada 6 hingga 23 Februari 2025 di Cina. Timnas U20 Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Indra Syafri diharapkan bisa membawa Garuda Muda menembus babak semifinal Piala Asia U20 2025. Dengan begitu, Timnas U20 Indonesia akan mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 2025 yang digelar di Chili pada 27 September sampai 19 Oktober 2025. Terakhir ada Nova Arianto yang diminta bisa membawa Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Asia U17 2025. Turnamen itu akan digelar di Qatar pada 3 hingga 20 April 2025. Belum diketahui siapa saja lawan Timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025. Namun yang pasti, Nova Arianto diharapkan bisa membawa Timnas U17 Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U17 2025.
Sebab dengan begitu Garuda Asia akan lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar pada akhir tahun depan. Dalam evaluasi saya kepada Coach Shin Tae-yong, Coach Indra Syafri, dan Coach Nova Arianto, targetnya sekarang sama saja. Ketiga pelatih ini mendapatkan target untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi saya tidak membedakan Coach Shin Tae-yong, Coach Indra Syafri, dan Coach Nova Arianto. Pokoknya janjinya waktu mau bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, kata Erick Thohir. Untuk Shin Tae-yong, perjuangan membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 sudah diuji. Rafael Struijk ungkap keyakinannya timnas Indonesia bisa melaju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Rafael Struijk percaya timnas Indonesia memiliki kualitas untuk menembus ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang perlu dilakukan untuk menjaga momentum positif dan meraih hasil maksimal? Rafael Struijk ingin skuad timnas Indonesia segera move on agar bisa menghadapi dua laga berat lawan Jepang dan Arab Saudi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang Brisbane Roar tersebut jadi salah satu nama yang dipanggil Shin Tae-yong ke skuad timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada November 2024. Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan 19 November 2024. Rafael Struijk mengaku ingin segera melupakan dua hasil negatif saat skuad Garuda bertemu Bahrain dan Cina. Kala itu, timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain 2-2 dan kalah dari Cina 1-2. Pertama-tama saya pikir bahwa kami adalah tim yang kuat, ujar Struijk saat diwawancarai oleh SBS. Jadi, setiap laga sulit untuk kami, Anda tahu. Tetapi yang pasti di dua laga terakhir, kami harusnya meraih 4 atau bahkan 6 poin. Tidak beruntungnya kami bahwa saat jumpa Bahrain, kami unggul sampai 99 menit, lalu lawan mencetak gol di detik-detik akhir. Anda bisa berkata apapun, tetapi pada akhirnya kami marah karena gagal mengunci 3 poin. Itu ketidakberuntungan bagi kami. Lalu kami berangkat ke Cina dan saya pikir kami harusnya bisa menang. Kami akhirnya kalah di sana. Jadi, kami sedikit kesal, Anda tahu lanjutnya. Penyerang 21 tahun tersebut ingin timnas Indonesia menang atas Jepang dan Arab Saudi. Dirinya siap mengerahkan segalanya agar timnas Indonesia meraih 3 poin atas dua raksasa Asia. Jadi kami harus move on ke dua laga berikutnya di GBK, ujar Struijk. Kami akan menghadapi dua lawan sulit. Tetapi saya pikir kami bermain di kandang sendiri dengan dukungan fans. Mereka tentu memberikan energi tambahan, Anda tahu, dan kami harus meraih poin di sana.